Shalom, selamat pagi Horas Madihita. Ada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengikuti ibadah kita di pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita ataupun kita sudah sedang di dalam aktivitas kita. Marilah kita persiapkan hati kita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 470 ayat 1. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada pagi hari ini, Jumat tanggal 2 Oktober 2020, renungan kita yang menyapa kita semua sesuai dengan ayat harian Almanak HKBP tertulis dalam Ulaun Apostel 22 ayat 15 atau Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Dalam bahasa Batak dikatakan, asa gabe sitidangina ho tu sude jolma taringo tu nani ida dohot nabi degemi. Bahasa Indonesia, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Bersaksi bagi Kristus. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara sederhana kata bersaksi artinya adalah menyatakan kebenaran apa yang kita ketahui, yang kita alami sebagai kebenaran dan kita nyatakan di dalam hidup kita sehari-hari sehingga orang lain turut mengalaminya. Jadi apapun pengalaman-pengalaman iman dan pengalaman rohani kita itu menjadi kesaksian yang kita nyatakan, kita tampakkan dalam perbuatan kita sehari-hari, sehingga melalui kesaksian kita itu orang lain turut mengalaminya. Jadi saudara, bersaksi itu adalah panggilan semua orang percaya. Setiap orang percaya yang telah menerima kabar baik, berita keselamatan Yesus Kristus dan mengalami anugerahnya, maka terpanggil untuk menjadi saksinya, witness. Seperti pengalaman apa yang dituliskan oleh John Newton dalam nyanyian Amazing Grace. Dikatakan di sana, yang hilang, yang buta dan bercela menjadi sembuh, dan ini menjadi berkat. Anugerah yang dialami seseorang yang dulunya dia seorang yang tersesat, yang hilang, yang buta, tetapi karena Tuhan menyelamatkannya, anugerah yang dia alami dia bagikan kepada semua orang. Maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu harus kita pegang bahwa bersaksi itu tugas semua orang percaya. Bukan tugas beberapa orang saja atau
hamba-hamba pelayan Tuhan saja. Setiap orang yang percaya, yang mengalami anugerah Tuhan, yang menerima kabar berita keselamatan adalah bersaksi. Di dalam bersaksi, apalagi kita menyaksikan kebesaran Allah, bersaksi bagi Kristus, perlu kita catat bahwa kesaksian kita itu bukan untuk membawa orang lain kepada diri kita. Tetapi justru kesaksian itu membawa orang lain, membawa orang supaya turut melihat kebesaran Allah. Jadi Tuhan yang ditonjolkan dalam setiap kesaksian kita. Jangan menjadi diri kita yang menonjol di sana. Sehingga tepat sekali, aku semakin besar dan aku semakin besar, dia semakin besar dan aku semakin kecil, kata Yohanes. Karena memang kita sudah menerima tugas itu. Tugas untuk bersaksi bukanlah dari diri kita sendiri. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau kamu menerima Roh Kudus untuk menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, hingga ujung bumi ini. Kesaksian haruslah membawa setiap orang yang mendengarkannya, yang mengalaminya, justru kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Maka Tuhanlah yang dipermuliakan dalam semua kesaksian hidup kita, baik itu kesaksian suka ataupun duka, pahit ataupun keberhasilan. Memang harus kita akui dan sadari bahwa bersaksi itu bukanlah hal yang gampang atau hal yang mudah, karena itu bukan hanya kata-kata kosong saja, bukan hanya berisi ucapan saja, pengalaman-pengalaman saja yang dibagikan. Tidak mudah. Tantangan bisa dialami seseorang ketika mau bersaksi. Tantangan itu dari dirinya sendiri. Jadi ketika kita mau bersaksi, hidup kita ini menjadi kesaksian bagi orang lain, seringkali kita jatuh kepada kesombongan rohani. Banyak kita dengar kesaksian-kesaksian. Bukan Tuhan yang besar di sana, namun dirinya. Dan kesaksian yang seperti itu justru mengalami akan berakhir dengan sendirinya. Tidak diingat orang lagi. Jadi hambatan itu dari diri kita sendiri. Yang kemudian kenapa tidak mudah bersaksi itu? Karena tantangan itu bisa juga dari luar diri kita. Banyak orang yang tidak mau tahu dengan kesaksian yang kita buat. Atau kita mendapatkan ejekan, hinaan, cercaan. Namun pada hari ini melalui renungan kita ini, seperti Paulus yang ditekankan, yang disuruh supaya engkau harus menjadi saksinya. Ini adalah suatu pernyataan kepada Paulus yang mengalami pertobatan dari Saulus. Dia harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang dia lihat dan dia dengar, yaitu tentang keselamatan Yesus Kristus. Maka apakah yang kita butuhkan supaya kesaksian kita itu benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan? Pertama, milikilah ketulusan. Di dalam bersaksi itu harus didorong oleh karena kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Kesaksian kita itu adalah bagian dari pengalaman kita, karena kita sudah mengalami kasih Allah, maka kita juga mau berbagi dengan sesama. Harus dengan tulus. Yang kedua, kejujuran. Katakan iya jika iya, tidak jika tidak. Karena di luar itu adalah si jahat. Kesaksian kita itu adalah kesaksian yang mungkin sederhana saja, tetapi bisa mempengaruhi banyak orang. Kesaksian itu, orang yang bersaksi itu juga harus memiliki keberanian. Jauh dari rasa takut dan rasa malu, tetapi bijaksana, tidak membabi buta, tidak memaksa, tidak terburu-buru. Tetapi keberanian yang dimaksud di situ adalah kebijaksanaan, bijaksana.
ketika menyaksikan Kristus adalah hidup kita. Sama seperti Paulus dalam kesaksiannya, di dalam surat-suratnya, tidak ada sedikit pun dia menonjolkan dirinya. Dan tidak ada untuk membawa kepada dirinya. Namun dia tuliskan itu, dia katakan itu dengan sebenar-benarnya. Dan menjadi keselamatan, berita keselamatan berkat bagi banyak orang hingga pada saat ini. Maka marilah saudara-saudari jemaat dimanapun kita berada dalam satu hari ini atau dalam hidup kita yang akan datang pun, marilah kita bersaksi bagi Kristus. Kesaksian kita itu menjadi kemuliaan bagi namanya. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau memilih kami menjadi saksimu, mengalami anugerahmu sehingga menjadi berkat bagi banyak orang yang kami tampakkan di dalam perbuatan kami, perkataan kami sehari-hari, sehingga banyak orang yang terberkati. Paulus menjadi saksimu dan kami juga menjadi saksimu dengan hidup tulus, jujur, dengan kemampuan, kekuatan dari Tuhan menyatakan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, sehingga kami tidak ragu-ragu lagi di dalam menyaksikan Engkau, menyaksikan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, aktivitas mereka Tuhan sertai. Terlebih jemaat-Mu yang berada dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Kami membawakan mereka ke dalam tangan-Mu, agar Engkau yang memberi pengharapan akan kesembuhan. Amang Pendeta Resort kami masih di ruang ICU. Begitu juga jemaat-jemaat yang lain sakit menahun dan yang mengalami sakit penyakit. Secara khusus kami mendoakan inang sintua kami, inang sintua Buru Tampu Bolon, Nyonya Situmorang dari sektor Arengka, yang hari ini jam 10 akan menjalani operasi. Tuhan, kami mohon Engkau kuatkan, teguhkan inang sintua kami, supaya dia dengan ketenangan hati, dengan iman yang teguh, mengimani pertolongan-Mu, bahwa tangan Tuhan melalui dokter akan memberi kesembuhan kepadanya, mengangkat sakit penyakitnya. Semua proses itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami membawakan anak-anak kami yang studi, yang kuliah, berikan hikmat kepada mereka. Juga para pengajar, para alat medis, kemudian juga para medis, dan pemerintah kami dalam menangani COVID-19 yang masih merajalela ini. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami, kegiatan kami, perbuatan kami satu hari ini. Hanya di dalam Yesus Kristus kami mohon kasih karunia-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND 467 ayat 3. 467 ayat 3. Tindak con kami agogon ditutup haluahon damar dosa nang percahat na bolong lina dan durong adaki tan dibimang kohi pagkidot malunami gabi Marilah kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, Horas Madihita. Salam sehat.